Lawang Sewu adalah bekas gedung perkantoran di Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Ini merupakan kantor pusat perusahaan kereta api Hindia Belanda dan dimiliki oleh perusahaan kereta api nasional Kereta Api Indonesia. Ini teman saya yang tahu, Pak. Tahu ya? Bunker di bawah tanah? Nah, kira-kira dengan ini kekuatan mana kokohnya? Kalau ini kan tidak dipersiapkan untuk perang ya. Nah, kalau sana di bom atom juga kayaknya kuat itu. Buide yang berjejer di sekitar gedung Lawang Sewu, berseragam biru, sengaja ditanya tentang penjara di bawah tanah. Jika berkenan akan diminta petunjuknya, apakah kedalamannya sama dengan bunker Hamas. Tampaknya Guide tak sanggup mengantar, karena dikunci, tertutup untuk umum. Inilah penjara dalam tanah di Lawang Sewu. Mari kita bandingkan dengan terowongan Hamas di Palestina berikut ini. Walau kedalaman penjara Lawang Sewu tidak sedalam terowongan Hamas di Palestina, namun jika dilihat dari segi teknologi saat itu, penjara Lawang Sewu cukup luar biasa, dan tentu saja tidak menutup kemungkinan Lawang Sewu jadi bahan kajian mujahidin Hamas, karena kekuatannya kokoh hingga saat ini. Tapi masyarakat Indonesia banyak yang tidak tahu bawah tanah. Coba kita Bapak yang ada di lokasi. Lawang Sewu. Yang kebetulan kan memang baru pertama kali ya Pak ya ke sini. Kayak Lawang Sewu itu kan pintu 1000 ya, mungkin maksudnya di dalam bangunan ini pintunya itu ya kemungkinan ada 1000. Itu cuman yang sebatas yang saya tahu sih Pak. Kalau menurut saya ini kan Lawang Sewu kan katanya ya Pak ya, dia bangunan sejarah gitu, dulunya dari Belanda apa siapa yang bikin gitu Pak. Iya, jadi 1000 pintu itu saya juga kurang ngerti maksudnya pengertiannya kenapa bisa sampai 1000 pintu, tapi yang pasti ini bangunan sejarah sih Pak, yang mungkin memang masih sampai sekarang itu banyak banget wisatawan yang ngunjungin gitu Pak. Dulu fungsinya untuk apa katanya? Kurang tahu ya Pak. Pertahanan ya, benteng pertahanan gitu Pak kalau kayak gitu Pak. Ternyata siswa SMA ada yang mengenal penjara bawah tanah Lawang Sewu. Mari kita wawancara pengetahuan mereka. Lawang Sewu, pintunya 1000. Terus? Penuh sejarah. Dulunya di sini apa sih sebenarnya? Ya ceritakan sepengetahuannya aja. Dari guru sejarah dari mana, jawab aja. Jangan lihat percuma. Kira-kira ayo jawab. Apa ya? Ayo coba suaranya biar masuk. Ini apa? Sejarah. Ya, menceritakan tentang Belanda. Sejarah yang menceritakan tentang Penjajahan masa zaman Belanda sama Jepang. Terus di ruang bawah tanah setahu saya tuh ada penjara bawah tanah. Ada penjara bawah tanah yang buat nyiksa para pribumi gitu. Di sini. Iya, di ruang bawah tanahnya. Penjara bawah tanah itu bisa 10 sampai 15 orang. 15 orang secara dia mungkin bisa kalau misalnya nggak dikunci. Tapi yang Bapak tahu ini kereta api. Ya tapi kalau misalnya aku kurang tahu Pak, kalau itu waktu itu aku sama teman-teman aku ngeliat di YouTube penjelasan tuh kayak gitu. Oke. Itulah pengetahuan ibu guru dan anak-anak, ternyata suaranya sama karena mereka bukan jurusan sejarah dan rata-rata kan anak IPA di sini. Jadi wajar kalau jawabannya ya ada yang kena ada yang tidak, karena mereka itu minatnya bukan di bidang sejarah dan kebetulan saja datang ke sini karena dekat dengan Universitas Gadjah Mada. Coba kita cek nih yang berdua nih cowok nih. Apa yang kamu tahu tentang Lawang Sewu? Ya, yang saya tahu ya tempat 1000 pintu, yang banyak pintunya di sini. Tempat ini dulunya? Yang kamu tahu aja. Ya, tempat pada zaman dulu dah. Ya sudah daripada zaman dahulu. Yang berhubungan dengan? Oke, makasih ya. Yang namanya Lawang 1000 itu tidak mesti jumlahnya ada 1000 ya. Itu hanya menandakan bahwa jumlah pintu-pintu gerbangnya memang banyak. Kalau malam hari tampaknya ini angker. Namanya juga bangunan kuno.
Kita coba masuk ke dalam ruangan yang sangat gelap seperti ini ya. Oh, ini ternyata listrik apa? Oh, kereta api ya. Untuk pengendaliannya seperti ini tuh ya. Ini peninggalan purbakalannya ada di sini. Nah, ini pegang pengendalian. Dulu katanya di sini ada penjara yang sangat luas. Yang paling menarik di sini adalah kaca patri yang ada di lantai 2 di atas. Ini adalah kaca patri. Perhatikan ragam hiasnya, ini bukan ragam hias khas Indonesia ya, ini ragam hias khas Eropa. Sambutan Pak, apa gimana? Lawang Sewu itu apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita Bu Yeni sama teman-teman guru, ada Bu Nina, ada Miss Erin, ada Bu Nabel. Kita dari berbagai macam guru mapel lagi main ke Lawang Sewu. Kalau dari yang Bu Yeni pahami, Lawang Sewu itu artinya ya kalau dari sumber yang ada itu pintu atau jendela 1000. Tapi konon di sini bukan berjumlah 1000 katanya. Pengertiannya banyak. Iya, pengertiannya banyak pintunya. Dan di sini juga kalau kita lihat ornamen pada kaca yang ada di sebelah kanan Bu Yeni itu Kaca patri. iya, kaca patri yang memang mengandung banyak filosofi sebenarnya dari setiap jendela yang ada yang dipasang daripada di sini ini gitu. Katanya ada penjara di bawah tanah, dengar-dengar. Penjara di bawah tanah. Kalau untuk itu mungkin iya ya Pak ya. Kita belum pernah ke sana juga. Nanti mungkin bisa kita lihat sama teman-teman guru yang lain. Ya, kita ke ruang bawah tanah. Iya. Nah, kita penasaran di mana ruang bawah tanahnya itu. Ini di gedung utama bagian tengah. Karena tidak ada guide, harusnya kita memang bawa guide biar dijelasin. Yang tertarik sebenarnya di sini tentang arsiteknya ya, tekniknya itu. Tuh, teknik bangunannya seperti ini. Ditegur keamanan karena merekam kok dilarang. Ini museum untuk pelajaran sejarah kok dilarang ya. Untuk aksesnya di depan. Oh, ada betul, tapi nggak boleh ya. Dengan ada atau gimana? Ya, untuk koreksi saja untuk pengelola Lawang Sewu, sebenarnya pengunjung seperti saya ini mau bayar, tetapi bayar guide-nya itu adalah bayar untuk informasi yang tidak ada di internet, yang tidak ada di YouTube. Kalau bertanya tentang sejarah Lawang Sewu, kemudian rel kereta apinya itu dulu dibuat pada tahun berapa dan lain sebagainya, itu tidak perlu. Yang diperlukan itu kami ingin membuat film, memoto atau membuat video tentang bunker yang dipakai untuk menyiksa, untuk para tahanan. Itu sebenarnya kalau tidak boleh ya tidak apa-apa. Malah ditanya mana izinnya pengambilan gambar ini itu, padahal kan semua siswa yang datang sampai ratusan juga semua pada pegang kamera. Itu barangkali sebagai koreksi. Saya mau bayar, makanya saya nanya gitu. Itu saja barangkali sebagai koreksi. Atau mungkin juga saya salah bertanyanya ketika saya sambil mengambil gambar sekitar itu, ada security, kemudian saya tanya, Pak, di mana bunker tempat penyiksaan para tahanan? Malah ditanya surat-surat. Mungkin maksudnya kalau ingin masuk bunker harus bayar. Ya tidak apa-apa. Itu saja barangkali sekadar informasi untuk perbaikan juga ya. Karena itu kan daerah sejarah yang layak kita dukung untuk pelestarian tempat wisata, supaya ada pemeliharaan. Kan anggarannya juga lumayan untuk pemeliharaan itu. Kalau tidak ada uang masuk kan kita juga paham untuk itu. Demikian barangkali. Terima kasih. Tadi saya ditegur sama security Lawang Sewu. Katanya mana surat izinnya, katanya mengambil gambar.
Iya, mungkin kalau kita nanya tentang kan saya kan nanya tentang banker di bawah itu, kita mau masuk bila perlu bayar kalau memang ini mah ya, kalau memang diizinkan gitu. Malah ditanya-tanya masalah perizinan gitu kan. Kalau memang dia bisnis, ya bicara aja baik-baik. Bahwa kalau ingin ke tempat ruang bawah tanah, karena kita kan sekarang lagi ramai tentang Palestina ya. Apakah sama nggak bankernya dengan Palestina gitu maksudnya? Gitu. Iya gajah Hamas itu kan. Gitu. Malah saya ditegur. Ini pemasarannya harus ditegur ini dari pihak apa? Kalau memang itu pemasaran kan itu malah bagus. Kita mau bayar kan. Udah. Sekali lagi, rombongan SMA 2 Cikarang Barat yang sudah ekspor Lawang Sewu boleh kembali ke base-nya masing-masing. Dan boleh